warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artiara Dilawani dari Fakultas Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila. Saya sudah bersama Bapak Eko Supriyadi dari Caleg DPRD Kota Tangsel, Dapil Pamulang. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak bagaimana adanya gerakan sosial yang tidak termasuk perpol atau penjelasan gerakan dari partai politik tersebut. Terima kasih Mbak Artiara atas kesempatan dan waktunya. Kembali saya Eko Supriyadi, kebetulan saya diamanahkan oleh struktur kami Partai Keadilan Sejahtera PKS Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu caleg ya untuk dapil 2 Pamulang. Ya, insya Allah saya diamanahkan di nomor 7. Kembali bicara tadi mengenai apa itu sebuah gerakan sosial ya. Gerakan sosial dibuat struktur organisasi politik. Dalam hal ini yang kita ketahui bahwa gerakan sosial atau di dalam trending di social movement ya, social movement itu adalah sebuah gerakan kegiatan berbasis untuk sebuah perubahan sosial politik di masyarakat tentunya dengan mengkampanyekan, bisa menolak ataupun sebagai ajakan ya kan, sebuah gerakan yang berbasis kepada kepentingan masyarakat itu tadi kembali berbasis kehidupan sosial politik tadi. Nah, social movement atau gerakan sosial ini kalau di kami, karena saya di TKS ya, bisa kami menjelaskan di antaranya mungkin adalah bentuk-bentuknya di antaranya yang mungkin sudah kita ketahui bagaimana kita menyuarakan untuk menolak segala bentuk money politik ya kan, di dalam masa-masa khususnya di era demokrasi politik saat ini. Nah, kalau di kami ada yang namanya sebuah kegiatan kan, basis gerakan sosial ini bisa berbentuk individu ataupun organisasi. Nah, yang saya pahami seperti itu. Di kami ada sebuah kegiatan agenda dari setiap kader pendukung maupun teman-teman di bergabung dalam PKS tadi, yaitu dalam bentuk UPA, yaitu unit pembinaan anggota. Kami punya namanya sebuah kegiatan rutinan yang namanya UPA, unit pembinaan anggota, di mana di situ kami mempunyai waktu khusus yang mana kami diberikan sebuah pembelajaran yang kita laksanakannya biasanya pertemuannya merupakan 1 kali ya, 1 minggu sekali kita ada pertemuan rutin bentuknya UPA. Nah, UPA ini kita bagi dalam beberapa jenjang gitu. Kita punya jenjang. Jadi kalau bahasanya jenjang kadernya ya, dari mulai yang pertama itu dari anggota pendukung ya kan? Yang kedua itu adalah anggota dari gerak, dan ketiga adalah kelompok. Nah, kalau untuk pendukung itu adalah anggota pemula dan siaga. Yang untuk yang pertama kedua, yang kelompok gerak itu adalah dari muda dan pratama. Dan kami mungkin yang lebih dikenal sebagai kadernya itu adalah di tahapan sebagai kader-kader kelompok, itu dari media dewasa yang utama. Nah, di dalam pembinaan kami itu kami mempunyai sebuah KKP. Jadi kita ada KKP-nya, Mbak. Nah, kurikulum kaderisasi partai. Di dalam itu tadi kembali pergerakan-gerakan sosial itu tadi ada hubungannya yang luas. Ya, termasuk yang utama adalah bagaimana dari sisi agama juga melarang money politik, apa itu budaya politik yang transaksional, dan gerakan itulah mungkin orang melihat beda. Kami di PKS tidak pernah dan akan terbawa-bawa oleh model-model politik kampanye yang saat ini banyak dilaksanakan orang lain. Kita punya garis demarkasi sendiri, idealisme sendiri, biarlah orang lain melakukan itu. Nah, kami tidak melakukan itu seperti itu. Jadi kalau orang menuntut untuk mana dong uangnya segala macam ini, oh tidak, karena yang kami lakukan bukan karena bahasa tanda kutip emang nggak punya sih duitnya gitu kan, bukan hanya itu. Jadi memberikan edukasi pada masyarakat bahwa inilah sesungguhnya yang akan kita arahi, kita benahi pada masyarakat kita. Jadi seperti itu. Dan ini pun
Memang perlu waktu ya, perlu waktu karena kita pahami demokrasi di Indonesia itu costnya sangat besar, sangat mahal, ya kan? Ya karena ada unsur-unsur ini tadi yang masih terus dipakai, yang dijalankan ya ini yang tidak kita ubah. Nah, kami di PKS akan mencoba merubah itu, memulai dari proses demokrasi yang saat ini berjalan itu tadi, gitu. Jadi itu diantaranya gerakan partai politik. betul. Nah, yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pemilihan langsung. Nah, menurut Bapak Eko Supriyadi, apa itu pemilihan langsung itu? Pengertian dari Bapak itu seperti apa? Pemilu ya secara Iya, langsung. pemilihan langsung, ya, pemilihan secara langsung. Baik pilpres maupun pileg. Iya, betul Pak. Kalau ya sistem demokrasi pemilu kita saat ini kan untuk memilih pilpres, kemudian presiden dan pileg ya, pemilihan legislatif untuk para anggota-anggota legislatif yang akan duduk di DPR RI dan DPRD baik tingkat 1 dan tingkat 2. Pemilihan kita saat ini yang kita jalani ada pemilihan secara langsung ya, itu dimana masyarakat rakyat Indonesia itu memberikan hak suaranya ya kan, memang dengan secara langsung. Jadi termasuk pilkada itu pun saat ini kita laksanakan secara langsung ya. Jadi masyarakat rakyat khususnya yang punya hak pilih itu memilih wakilnya. Kalau dalam konteks pilpres ya tentunya para capres dan cawapres yang menjadi pilihannya dengan mendatangi di suara secara langsung, dan mereka mempunyai hak dan mempunyai kewajiban sebagai warga negara sebagaimana yang sudah diberikan hak suaranya itu memilih secara langsung dengan mendatangi bilik-bilik suara itu tadi. Karena ini hubungannya melihat secara langsung, jadi ya kita dan saya khususnya hanya menyampaikan dari sisi itu tersebut. Begitu pun dengan pileg ya, pilihan legislatif secara langsung. Kalau untuk di tingkat selain DKI Jakarta kan pileg itu kan kita kan ada tingkat DPRD tingkat 1, DPR RI, DPR tingkat 1 provinsi dan tingkat 2. Kecuali DKI Jakarta ya kan, ya kalau DKI Jakarta kan kita nggak ada tingkat 2-nya itu tadi. Jadi memang masyarakat untuk pileg itu menyampaikan aspirasi dan suaranya ya itu tadi melalui bilik-bilik suara dengan secara langsung terhadap pilihan partai politiknya dan calegnya untuk anggota legislatifnya berdasarkan 3 surat-suara tadi. Tambahannya DPD ya, itu ya masing-masing dibedakan dengan warna surat-suara tadi. Jadi seperti itu. Beda halnya dengan sistem yang tidak langsung, itu melalui mekanisme di majelis musyawarah rakyat. Jadi di mana hak suara dari masyarakat, dari rakyat itu diwakili ya hak suaranya oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR itu yang saat ini di sistem demokrasi yang kita gunakan. Jadi seperti itu Pak. Edukasi ya, bagian tahapan edukasi pencerahan yang kita berikan kepada masyarakat itu tadi. Karena memang tugas, kalau saya memang sebagai caleg, tugas mahasiswa dulu harus paham juga, tahu ya apa sih anggota legislatif itu tugasnya gitu kan. Tugas anggota dewan legislatif kan itu tadi tugas utama 3 itu ya, legislasi ya kan, anggaran dan pengawasan. Itu aja. Legislasi kalau untuk tingkat DPRD kan membuat peraturan daerah perda, bukan perundang-undangan ya, perundang-undangan di DPR RI. Fungsi kedua adalah membuat pembahasan dan penetapan anggaran APBD. Yang ketiga tentang fungsi pengawasan dari para pengawasan kita terhadap kepala daerah atau kepala wali kota ataupun bupati gitu, dan gubernur untuk tingkatan DPRD tingkat 1. Walaupun fungsi pengawasan tetap juga sebagai mitra. Karena ketika membahas anggaran itu kan harus bareng-bareng dengan pemerintah gitu. Dan memang mungkin bukan hanya tugas anggota dewan atau saya yang masih baru caleg, masyarakat itu perlu tahu dari pengawasan anggaran, termasuk kita bisa mengkritis pemerintah, atau mahasiswa juga harus kritis ketika memahami kegiatan-kegiatan infrastruktur pembangunan di lingkungan kita yang menurut kita kok belum begitu masif
kenapa apa anggarannya kurang. Jadi kita kan harus paham anggarannya. Ya, saya juga harus tahu, ternyata pelajarin RAPBD Kota Tangsel yang besarannya 4,5 triliun dari 4,3, anggaran perubahan 4,5 triliun, itu berapa persen dipecah untuk apa, untuk pos-posnya apa aja. Jadi itu harus paham. Ya, yang tertinggi kan pasti infrastruktur. Kalau Tangsel asal tahu aja, untuk anggaran RAPBD Tangsel untuk infrastruktur itu 33,56%, yang tertinggi. Yang kedua untuk belanja pegawai sekitar 24,19%. Setelah belanja pegawai, pendidikan itu dapat nomor 3 alokasi anggaran. Nah, setelah pendidikan yang 21,95% itu baru kesehatan. Setelah kesehatan, pengawasan. Terakhir itu tentang aparatur SDM, sumber daya yang kecil 0,45%. Dan anggaran perubahan tambahan ini memang ternyata dari 4,3 dinaikin 4,5 karena itu tadi ada 3 hal tadi. Ternyata ada tambahan dari pajak daerah, ya kan. Yang kedua, sisa lebih perhitungan anggaran di 2022. Jadi ketika ditatapan RAPBD kan kadang ada yang dananya sisanya nggak pakai. Nah, itu ini buat tambahan nih, dipakai di 2023. Kayak gitu. Yang ketiga, sisa-sisa tender yang ternyata sekian bulan ternyata masih ada sisa lebih. Kenapa akhirnya contoh kita bicara Tangsel ya, kita ada tambahan jadi 43,45 karena itu tadi alokasi. Itu diantaranya. Itu kan kembali lagi ada hubungannya ya dengan fungsi legislasi dan anggaran serta fungsi pengawasan. Iya Mbak, itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih untuk diizinkan diwawancarakan. Ini saya upload di YouTube. Oh, boleh. Oke, saya izin dulu ke Bapak. Iya, nggak apa-apa. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.